Halo pemirsa Jambi TV di rumah, bergabung lagi dalam Bincang Pendidikan Jambi TV. Kali ini kita akan berbincang kembali dengan keempat narasumber kita hari ini. Dan Tifadi mau memulai kembali dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi. Ada Bapak Mulyadi di sini. Bapak, bagaimana sih sebenarnya tadi kita sudah berbicara soal visi misi dan juga perkembangan pendidikan di Kota Jambi. Menurut Bapak nih Pak, bagaimana sih Pak strategi pemerintah untuk memastikan sekolah lain juga dapat berkembang seperti KGS tadi Pak? Baik dari kurikulumnya, fasilitas dan juga program-programnya Pak. Ya, kita dari Dinas Pendidikan Kota Jambi itu memang selalu mendorong kawan-kawan di persekolahan itu, semua sekolah, bahkan kemarin itu sudah kita ada beberapa sekolah kita yang kerjasama dengan KGS. Itu ada, jadi dari situ kan bisa bertukar informasi, berbagi praktek baik, termasuk melihat perkembangan teknologi bisa dilihat dari sana, termasuk yang daya saing global itu bisa berbagi praktek baik di sana. Jadi kita dari Dinas Pendidikan mendorong kawan-kawan semua sekolah memastikan itu mengadopsi, kemudian juga bisa mengembangkan kurikulum pembelajaran yang relevan dengan daya saing global. Ini yang kita dorong. Yang kita dorong untuk kawan-kawan persekolahan. Selain itu juga kawan-kawan di persekolahan itu kita dorong juga bagaimana membentuk karakter anak yang baik. Itu juga kita dorong. Jadi daya saingnya secara global kita kuatkan, karakternya juga kita kuatkan. Termasuk kita juga mencegah sekarang bagaimana menanamkan karakter yang baik dengan anak. Kita tahu sekarang ini banyak tantangan yang kita hadapi. Ada geng motor, ada bully, segala macam. Ini menjadi tugas bersama kita. Kita pastikan ini dengan kearifan lokal kita. Bagaimana kita bisa mencegah bully, bagaimana kita mencegah kenakalan remaja, bekerjasama dengan lembaga adat. Ini yang kita lakukan sekarang untuk menguatkan karakter dari anak didik kita. Dari mulai mana Pak? Dari tingkat sekolah TK, SD, SMP, atau mulai dari mana Pak untuk memastikan perkembangan pendidikan ini di Kota Jambi sendiri Pak? Ya, sekarang ini kan ada kebijakan secara nasional itu ada wajib belajar 13 tahun. Betul. Kalau dulu 12 tahun itu dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Sekarang tambah 1 tahun. Artinya wajib belajar dimulai dari jenjang PAUD. Jadi semua anak usia PAUD itu wajib PAUD. Dan itu Kota Jambi sudah membuat ada Perwal PAUD nomor 72 tahun 2020. Semua anak usia PAUD di Kota Jambi itu wajib masuk PAUD. Jadi memang kita siapkan sedini mungkin bagaimana anak-anak Kota Jambi ini menjadi generasi hebat nantinya ke depan. Ini yang kita lakukan. Ternyata preparationnya udah dari tingkat PAUD ya Pak ya. Berarti dari anak-anak sekali masih belia mereka sudah ditanamkan banyak ilmu-ilmu tersebut. Bapak, kita akan beralih ke Datu Pak. Itu tadi sudah dijelaskan Pak Mulyadi untuk dari pemerintah Kota Jambi sendiri mengembangkan dunia pendidikan di Kota Jambi. Datu, ini kan terus semakin berinovasi ya Datu untuk dunia pendidikan dan juga sekolah-sekolah. Bagaimana sih Tuh kita bisa memastikan nih sebagai Datu tokoh masyarakat, tokoh budaya agar tetap menjaga nilai budaya saat dunia pendidikan ini terus berinovasi Tuh? Iya. Betul kata Pak Mulyadi dari dasar tadi ya, dari PAUD. Karena juga Datu juga beredukasi dengan PAUD juga. Kita mengenalkan budaya nih dari akar. Pertama kita ajarkan dulu nih cara, ini dulunya Jambi ada makan berawang, mana tradisinya. Kemudian kita, ini ada batik, ini langsung diajarkan, ini ada sulaman benang emas. Nah itu Datu mengajarkan juga seperti mengenalkan dari dini tadi, dari PAUD dasarnya. Ya, kemudian juga alhamdulillah semua yang kita inginkan. Kenapa? Dari dasar ini mereka harus mengenal budayanya. Karena yang bisa mengajar itu bahasa ibu, ya. Nah, itu peranan ibu juga banyak sekali dalam hal pendidikan termasuk di PAUD tadi. Karena yang dekatnya penting para ibu nih. Dan ibu-ibunya juga kita ajarkan juga tentang budaya, mengenalkan nanti biar mereka bisa memberi contoh kepada anaknya, ya kan? Jadi contohnya ada saya bilang, ini di Batik Jambi ada itu filosofi kasih ibu sepanjang jalan itu motif merak ngeram. Nah lo ngapain itu tuh? Karena ini ya dasarnya saya bilang kasih ibu sepanjang jalan. Dari dini sampai Anda nanti dewasa. Sampai Anda menjadi bukan berumah tangga. Sudah ada begitu. Memang kita inilah tugasnya kita dari Bapak Dinas Pendidikan, dari pihak pendidikan ya. Nah, untuk memberikan penjelasan kepada anak-anak kita, cintailah bangsamu, cintailah budayamu. Karena ini adalah aset bagi kita, mencontohkan kita
punya martabat dan marwah sebagai bangsa Indonesia, sebagai sebagai anak negeri Melayu Jambi. Oke, itu tadi dari soal budaya Datuk ya, dimulai dari orang tua, ibu khususnya, karena ibu ini adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Luar biasa. Kita kembali ke KGS, Tiffany mau kembali ke Ibu Yustanti. Ibu, bagaimana KGS menerapkan strategi ini, Ibu? Strategi inovasi dan budaya. Menurut saya inovasi dan budaya ini seharusnya bergandengan ya. Jadi bukan kejar-kejaran. Jadi pada saat kita memperkenalkan budaya, sebenarnya inovasi itu ada di sana. Gitu. Jadi misalnya dalam pentas seni, anak-anak itu diberi kesempatan kok untuk berinovasi, diberi kesempatan kok untuk mengembangkan soft skill-nya. Mereka perlu berdiskusi, oh drama pementasan ini yang temanya budaya ini, kita ada inovasi apa? Kita mau masukkan teknologi apa? Oh kita mau sembur api, kita pakai cara apa? Kayak gitu. Jadi sebenarnya inovasi dan teknologi ini, inovasi teknologi dan budaya ini seharusnya jalannya gandengan gitu, supaya dua-duanya itu naiknya bareng gitu ya, dan bukan kayak oh nanti budaya ini pelengkap aja, itu tidak. Kalau di sekolah kami itu kita jalannya gandengan bareng karakter, soft skill. Jadi kalau soft skill ini misalnya teknik anak untuk presentasi, teknik anak untuk berkolaborasi, itu semuanya include di dalam karakter moral baik, teknologi inovasi, terus budaya. Itu semuanya jalannya harus sama-sama. Jadi setiap pembelajaran di sana bergandengan, ada inovasi perkembangan teknologi, juga ada budaya di KGS. Iya. Nah, Tiffany mau ke Pak Lius. Pak Lius, kalau tadi kita sudah berbicara soal budaya dan juga inovasi di dunia pendidikan di Kota Jambi dan juga khususnya di Karunia Global School. Pak Lius, bagaimana sih Pak dari Bapak sendiri cara menanamkan kepedulian sosial di lingkungan sekolah? Selain budaya, kita juga penting yang namanya kepedulian sosial antar sesama, karena kita semua adalah makhluk sosial. Dari KGS sendiri seperti apa Pak? Ya, betul. Jadi kalau kita melihat slogan Kota Jambi, Kota Bahagia. Ketika bahagia itu ketika mereka bisa saling peduli satu sama lain. Bagaimana menunjukkan ini semua, mengajak pada anak-anak di kelas kita ajarkan ya untuk peduli. Tapi bagaimana sebenarnya yang kita bisa contohkan. Nah, jadi kami berkolaborasi. Kayak kita KGS ada kolaborasi dengan lembaga pembinaan anak di Muara Bulian. Yang dimana mereka sudah masuk ke dalam tahanan. Tapi mereka berhak untuk pendidikan. Berhak untuk tahu jelas bagaimana untuk hidup mereka nantinya. Kita nanti ada program ajak mereka untuk datang ke sana, anak-anak dari OSIS. Kami pun juga mengajak Asosiasi Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia untuk bergerak bersama. Jadi nanti bulan Mei kita akan ada program ke mereka ke sana untuk mengajak dan membawa donasi-donasi untuk perkembangan anak didik di sana, untuk pendidikan mereka gimana perkembangannya. Selain itu juga kami KGS itu dari awal berdiri sampai hari ini setiap tahun selalu mengajak warga sekitar, khususnya anak masjid sekitar, lalu panti-panti asuhan di Jambi untuk datang ke KGS berbuka puasa bersama. Jadi kalau udah 16 tahun, mungkin 1 tahun, mungkin 3 panti ya, mungkin udah hampir 50 panti dalam kita ada KGS berdiri. Ada yang berulang juga. Ada yang rutin ya. Betul, dan terakhir kemarin kami diajak kolaborasi dengan Bojanggadis Provinsi Jambi untuk juga ikut program mereka ke panti asuhan, melihat langsung, memberikan motivasi bahwa setiap anak ini wajib punya mimpi dan bisa merealisasikan mimpi itu, sehingga mereka nanti juga bisa bahagia dalam hidupnya. Nah, ini yang kita bisa tanamkan. Jadi selain di sekolah diajarkan, kita sebagai pemimpin juga perlu mencontohkan. Betul. Jadi tidak hanya mengajarkan teori di kelas, oh PPKN seperti apa ya, pendidikan moral Pancasila, tapi juga kita kasih kesempatan mereka untuk bergerak. Dan kita sebagai pendidiknya pun juga harus turun lapangan untuk melihat dan mencontohkan itu semua. Seperti itu. Unity and diversity ya Pak. Perbedaan, tentunya ada perbedaan tapi tetap satu Pak. Betul. Bapak, apakah saya penasaran mengenai kepedulian sosial dan juga giat-giat sosial yang dilakukan oleh KGS sendiri. Apakah ini murid-muridnya, siswa-siswanya juga diajak turun langsung dalam setiap program itu Pak? Betul. Jadi ada namanya, kita ada satu subunit dari OSIS namanya Karunia Sejahtera. Disingkat KARSA. Jadi mereka itu belajar untuk entrepreneur, menjadi wira swasta, wira usahawan, dengan cara mereka membuat produk, mereka mendesain produk tersebut dari mulai raw material sampai mereka harus promosi, mereka harus bikin itu semua dan mereka jual. Ketika mereka jual itu, keuntungannya untuk diberikan kepada
orang-orang yang membutuhkan. Dan mereka nanti akan bergabung dengan OSIS juga dengan sekolah untuk memakai dananya untuk dinas sosial tersebut. Dan mereka sendiri sudah memprogramkan, jadi tidak kita minta, ayo kamu buat programnya, tidak. Tapi dari mereka sendiri, dengan kita sudah mulai reguler seperti itu, mereka sudah mulai bisa otomatis sendiri menyelenggarakan program tersebut. Nah ini kita bilang, sudah kita ajarkan, kita contohkan, dan kita kasih kesempatan mereka berkarya, akhirnya siklus ini sudah mulai berjalan. Dan di mana mereka sudah mandiri, menggalang dana sendiri, bahkan kalau ada mau pergi kemana untuk charity, ya mereka sudah otomatis untuk galang dana sendiri. Jadi program sosialnya sudah sustainable ya Pak ya, sama siswa-siswanya. Pak Mulyadi dari Kota Jambi sendiri, menanggapi program-program dari KGS bagaimana Pak? Ya, kita dari Dinas Pendidikan Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi tentu apresiasi sekali apa yang dilakukan oleh KGS. Karena pada prinsipnya kita memang menyiapkan anak-anak kita ini menjadi generasi unggul tadi. Jadi unggul dari semua sisi, unggul dari sisi keilmuannya, unggul dari sisi karakternya, termasuk wirausahanya. Karena memang ini yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita. Dan itu memang betul, kita butuh kolaborasi, butuh kerjasama semuanya. Karena pendidikan ini tanggung jawab kita semua. Ini sudah disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yaitu pilar pendidikan itu ada di situ kehadiran pemerintah, ada kehadiran dari masyarakat, ada kehadiran dari dunia usaha. Ini pilar pendidikan. Jadi bicara urusan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tapi tanggung jawab bersama. Tadi betul sampaikan oleh Datuk, orang tua juga sangat peran di sini. Jadi memang kolaborasi, kerjasama semuanya, insya Allah ini akan membuat dunia pendidikan kita menjadi lebih baik lagi nantinya. Tiffany mau ke Ibu Yustanti. Ibu, di KGS ini banyak sekali program, banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan Ibu. Ibu sebagai seorang ibu nih Ibu, bagaimana sih Ibu membina dan juga melihat anak-anak di KGS ini sebagai antusias mereka untuk mengikuti setiap program khususnya di kepedulian sosial dan juga budaya ini Ibu? Kalau untuk yang kegiatan Karsa yang tadi Pak Yu sampaikan, itu adalah kegiatan wajib dari jenjang SMP sampai SMA. Jadi mereka bisa memilih untuk tergabung di panitia aktif atau tergabung di panitia-panitia yang non aktif, misalnya pas ada kegiatan baru ikut serta gitu. Jadi kegiatan ini tuh aktif sepanjang tahun sebenarnya. Jadi mereka menggalang dana itu bukan hanya dari jualan. 1 tahun 4 kali setelah selesai ujian semester dan ujian semester, mereka itu akan mengadakan lomba seperti kelas meeting mungkin kalau di sekolah lain. Cuman kalau di sekolah kami kita ada seperti 4 house ya, seperti di Harry Potter gitu, mereka bertanding. Nanti di sana mereka jualan. Jadi mereka tuh galang dananya itu bukan cuma mau berdonasi aja, tapi semua anak tuh partisipasi itu sepanjang tahun mereka galang dananya. Itu jadi kumpulin uangnya itu sedikit-sedikit, dan partisipasinya bukan hanya dari yang segelintir di Karsa aja, tapi semua anak-anak yang lain tuh ikut partisipasi. Mereka tahu kalau uang-uang yang mereka beli jajan-jajan dari hasil karya teman-temannya ini tuh akan masuk ke donasi. Gitu. Jadi tiap tahun mereka udah targetkan nih, oh oke, tahun ini kita ke panti asuhan ini ya, tahun ini kita kegiatannya ini ya. Jadi anak-anak udah tahu kalau misalnya mereka itu terlibat langsung sepanjang tahun. Jadi mereka juga sudah antusias ikut serta ya Ibu ya? Iya, jadi apalagi yang Miss yang bisa kita dalam tanda kutip cari tambahan uang untuk donasi ini, misalnya kayak gitu. Mereka udah paham gitu. Ada yang mau ditambahkan Pak? Silakan. Sedikit. Jadi kalau bicara mengenai tadi yang Datuk sampaikan, Pak Kadi sampaikan mengenai orang tua. Di KGS ini ada namanya satu perkumpulan orang tua murid. Ya, KGS Parent Support Group. Kenapa kita bilang Parent Support? Karena memang mereka yang mendorong, mereka yang support kita untuk melakukan kegiatan sosial. Jadi setiap ada kegiatan sosial, mereka punya grup WhatsApp tuh dari TK sampai SMA. Jadi kalau mereka ada program langsung diblas semuanya. Dan mereka juga berperan aktif dalam mengumpulkan dana-dana sosial. Jadi tidak hanya untuk sekitar, yang terdekat adalah untuk guru-guru, untuk orang yang sakit, karyawan yang sakit, yang bahkan sampai cleaning service, mereka juga perhatikan. Ya, kita tidak hanya memperhatikan pendidik, tapi juga memperhatikan tenaga kependidikan. Jadi ketika mereka kita perhatikan, ya security, tenaga keamanan, mereka juga ketika sakit ada dikunjungi. Jadi orang tua pun mencontohkan itu, dan anak kan melihat orang tuanya aktif gitu ya untuk kegiatan tersebut. Dan jadi kita melihat bahwa orang tua ini mendukung program kepedulian sosial, anak juga mendukung, pihak sekolah juga mendukung. Makanya oleh karena itu kita melihat bahwa ini menjadi satu kesatuan sebenarnya untuk kepedulian sosial ini, untuk bagaimana terus berjalan dengan beriringan
seperti itu. Ternyata KGS bukan hanya sebagai sekolah, tapi juga sebagai platform untuk menyatukan baik itu sosial, budaya, dan juga dunia pendidikan tentunya. Bapak Ibu, kita break dulu sejenak, kita nanti akan kembali lagi tentunya masih dalam Bincang Pendidikan Jambi TV.